يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa LGC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda semua berada, kita alhamdulillah bertemu kembali. Khususnya ini ada di momen Semarak Agustus tahun 2023, tepatnya ini adalah Semarak Agustus di yang ke-78 ya. Jadi di momen ini kita akan sedikit berbincang, kita akan berdiskusi. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Agung Purwono. Nanti di depan saya ini ada Mas Yesta, kemudian ada Pak Imam. Nah, ini beliau ini nanti yang benar-benar terlibat di momen Semarak Agustus. Sebelum nanti saya menyapa beliau berdua, beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi di Pondok Pesantren Islamic Center LGC ini setiap tahunnya kita selalu rutin melaksanakan kegiatan untuk Semarak Agustus. Di Semarak Agustus itu kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan ya, termasuk di dalamnya sudah kita bahas di podcast yang sebelumnya. Kita ada agenda kegiatan santri yang itu nanti melibatkan santri-santri untuk explore, untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka di momen-momen ini, di minggu-minggu ini. Nah, salah satunya yang lumayan besar ya, cukup memukau baik dan berkesan bagi anak-anak, dan salah satunya adalah Paskibra ini. Jadi Paskibra ini kenapa? Karena ini prosesnya lumayan lama, jadi lumayan lama proses pembinaannya, kemudian sampai pada tampil di upacara 17 Agustus. Nah, banyak sekali lika-liku, banyak kerja keras, banyak ibaratnya naik turun perjuangan anak-anak untuk mengikuti latihan ini sampai nanti terbentuk formasi yang benar-benar bisa tampil secara optimal. Oleh karena itu, supaya nanti kita bisa lebih dalam mengenal, lebih dalam mengetahui terkait dengan program-program ini yang ada di LGC ini, maka kita bisa diskusi dengan yang ada di lapangan. Ya, saya sapa dulu, ini ada Pak Imam. Pak Imam, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Mas Yesta, assalamualaikum Mas Yesta. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Kita mungkin ini diskusi santai Pak Imam dan Mas Yesta. Jadi Pak Imam ini saya perkenalkan dulu, nanti beliau bisa sambil kita nyambung. Pak Imam sebagai pembina dan Mas Yesta ini sebagai salah satu perwakilan dari tim Paskibra ya. Jadi tim Paskibra LGC ya, tidak mungkin bisa saya hadirkan semua di forum ini karena formasinya ada berapa Pak Imam kemarin Pak Imam? Ada 18, 17 sama 8. 17 sama 8, jadi tidak mungkin saya datangkan semua. Jadi ini yang saya datangkan beliau, insya Allah Mas Yesta ini komandan ya Mas? Ya. Apa istilahnya? Sebutannya itu komandan dan paski. Jadi ini perwakilan satu, nanti mungkin yang lainnya kita kombinasi dengan ya kayak video-video pendek aja. Yang ini yang kita undang cerita karena mejanya juga segini, jadi kita diskusinya diwakili oleh Mas Yesta. Oke, baik. Ini untuk mengawali mungkin dari Pak Imam dulu nggih. Nanti dari Pak Imam dulu terkait dengan kegiatan Paskibra. Jadi Pak Imam mengawali proses kegiatan Paskibra ini dulu di LGC mulai tahun berapa dulu ya? Mulai Paskibra ini sekitar 2018. 2018 ya. Berarti sebelum corona kan kita sudah ada itu ya. Kita 2018 itu momen awal kita melaksanakan ibaratnya benar-benar prepare untuk Paskibra ya. Nah, kalau untuk kegiatan peringatan 17 kita sudah setiap tahun ada. Jadi karena kita motonya LGC itu kita selalu berbenah, kita selalu upgrade. Jadi bahkan yang untuk tahun ini pun formasinya berbeda. Ya, formasinya berbeda. Jadi itulah motonya. Jadi Pak Yai itu bahkan motonya adalah kalau kita setahun nggak datang ke LGC itu tahun berikutnya pasti pangling. Oh, ada ini ada itu dan iya, banyak perubahan. Itu dari sisi fisik, kemudian dari sisi kegiatan, program dan sebagainya. Nah, itu 2018 kita mengawali benar-benar untuk prepare Paskibranya, kemudian latihan dan sebagainya dipersiapkan dengan didampingi oleh
bapak-bapak dari TNI ya, dari Koramil. Nah, itu setelah di 2018 mungkin bisa cerita sedikit kira-kira apa sih sebenarnya targetnya anak-anak itu untuk kita benar-benar gembleng. Kalau dulu kan saya upacaranya biasa ya Pak. Jadi terus terang kalau yang hari Senin kemudian upacara event-event momen tertentu, itu kan biasanya biasa. Saya momen ya upacara kayak biasa tanpa formasi-formasi seperti itu. Berhubung waktu itu kita ada kontak kemudian ada referensi nanti bisa. Kalau saya soalnya ngelatih kita nggak bisa ya, ngelatih nggak bisa. Kalau panjenengan kan bisa ngelatih macam-macam formasi. Nah waktu itu 2018 kita awali dengan model formasi itu. Nah itu kira-kira manfaat untuk anak-anak itu apa kira-kira Pak? Kalau untuk latihan paskibra itu ya untuk melatih kedisiplinan anak-anak, disiplin disiplin anak-anak dan juga mental ya, sama juga fisik anak-anak juga biar meningkat, tidak kayak lembek kayak perempuan lah gitu ya. Juga kan formasi juga ada formasi 17 sama 8 dan kita mengacu pada tanggal 17 hari kemerdekaan. 17 itu filosofinya apa Pak Imam, kok milih 17 18 kan tanggalnya 8 ya, 17 sama 8 ya. 17 kan tanggalnya. 17 itu tanggalnya kemerdekaan. Terus yang 8 itu diambil dari bulannya. Itu kalau enggak salah dulu waktu Pak Imam pernah matur itu 32 mewakili apa itu dulu? Kepulauan loh. Kepulauan di Indonesia. Provinsi di Kaisar. Kalau enggak salah tahun berapa ya itu ya. Itu tahun yang berapa? Dan kita pernah buat yang 32. 2021. Kalau yang ini beberapa tahun terakhir ini 17 sama 8. 17 sama 8. Jadi anak-anak kalau yang sekarang ini kita 17 sama 8. 17 untuk tanggalnya, tanggal 8 itu bulannya. Dan untuk nanti formasi masuknya juga berbeda. Formasi masuk ya. Masuknya sama tapi nanti buka barisannya yang pecah barisannya yang formasinya yang berbeda. Sekarang kita ada 7 sama 8. 7 sama 8 yaitu 78 tahun kita merdeka. Iya. Karena kalau saya lihat tadi di momen upacara tadi itu kan pecah. Kalau yang kemarin kan enggak ada lagi. Biasa. Enggak ada lagi. Ya. Kalau kaitannya dengan formasi 8, 17 itu kita ada bakunya Pak. Jadi misalkan memang paskibra itu ada seperti itu atau kita inisiatif ada filosofi supaya nanti untuk ingat juga atau sebenarnya nggak bagus. Kalau kita mengerti itu ya nggak bagus. Ambil ini ya. Kita ambil aja untuk 17 untuk ya ambil itulah ya filosofinya, ambil lepaskan dengan itu ya. Oke, baik. Itu dari sisi kegiatannya. Kalau Mas Yesta dari tahun berapa? Ikutnya mulai dari masuk di LGC kan kelas 10 ya? Kelas 10. Mulai dari kelas 10 atau gimana Yes? Ya itu di awal masuk dari kelas 10 di sini saya bergabung dengan pasukan pengibar bendera yang lain dari kelas 10, 11 hingga 12. Dan pertama kali gabung itu dalam penugasan upacara di 17 Agustus tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu ya, bertugas sebagai pemimpin upacaranya. Pemimpinnya. Waktu kelas 10 itu. Dan saya sering percaya waktu kelas 11 menjabat sebagai komandan upacara, komandan paski. Sama seperti sekarang ini. Pas itu kelas 10 tadi jadi komandan upacara ya, pemimpin upacara. Kelas 11 jadi komandan paski. Sekarang kelas 12 jadi komandan paski ya. Ini 3 kali periode ikut. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh Mas Yesta? Untuk diri saya pribadi, mewakili pasukan pengibar bendera yang lain, manfaat yang saya ambil dari menjadi paskib ini, dari segi latihan saja sudah bisa dilihat bahwa pelatihan dari fisik yang awalnya kita itu terkadang menjadi santri karena memang padatnya kegiatan kita sehingga males, capek dan lain sebagainya. Antara dengan
tambahan latihan fisik di Paskibra ini bisa menjadi lebih manfaat lagi. Jadi yang awalnya males-malesan, yang awalnya capek gini jadi sambat jadinya. Iya, ada sambat. Jadi sambat. Jadi disiplinnya harus disiplin, tambah disiplin. Mental otomatis ya. Kalau otomatis. Jadi disiplin otomatis sepaket. Fisik otomatis ya. Otomatis memang harus kuat juga karena itu tadi menyamakan kekompakan itu sudah sangat susah itu. Bagi yang tadi aja belum tentu bagus juga ini. Kadang cepat, kadang lambat. Seperti ini. Belum lagi kalau anak-anak udah mulai capek itu, tambah perantakan lagi gerakan usaha-usaha. Oke. Itu dari manfaat ya. Kalau dari ini tujuan, angan-angannya Mas Desta sebenarnya waktu itu, saya tak gabung dari Paskibra. Apa pingin fisiknya sama disiplinnya aja atau nanti ada angan-angan lain? Di awal dulu ingin gabung dari Paskib ini, saya berangan-angan ingin melatih fisik, kemudian ingin membentuk karakter yang lebih disiplin lagi dan mental yang lebih kuat lagi. Saya kepo waktu itu. Mungkin ini sebagian kecil dari latihan tentara-tentara yang ada di Indonesia ini. Sebagian kecil latihan yang apa yang dilakukan oleh Pak Imam ini. Meski berasa sudah kayak gini capeknya. Masih kalau jadi tentara gimana? Itu ya. Ada keinginan untuk jadi? Iya, ada. Ada ya. Ada itu saya ingin cobalah hal kecil dulu gini. Kalau ini terbiasa, insya Allah dilatih-latihan selanjutnya untuk memasuki tentara. Insya Allah nggak kaget lah. Kuat apa enggak ya? Gitu ya. Iya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman juga berpikir begitu kali ya. Iya. Iya, jadi berpikir begitu. Jadi ya, pengennya kuat semua. Biar kuat. Biar kuat. Kayaknya begitu Pak Imam. Jadi kalau saya lihat dari anak-anak itu euforianya sama image-nya itu mereka kalau misalkan ada di posisi di Paskibra itu mereka lebih percaya diri untuk dari sisi performa untuk kepemimpinan, leadership, disiplinan mereka lebih percaya diri. Makanya itu memang ya ada beberapa di antara mereka memang mempersiapkan diri untuk seperti Mas Desta tadi. Jadi pengennya adalah daftar di keanggotaan di TNI atau DM lainnya, pokoknya ada di model-model ikatan dinas itu biasanya kan semi militernya kan ada gitu. Jadi itu yang mereka persiapkan juga. Jadi tidak kurang dari alumni itu yang mereka justru memang lulusan dari Paskibra. Ketika kita lacak itu memang mereka ya juga ada yang berhasil lanjut ke sana. Salah satunya juga hasil dari legalitas dari pengakuan dari sertifikat itu juga mereka butuh gitu. Ya. Apa memang kayak gitu itu ada poinnya ya? Sebenarnya kalau kayak itu ada poin sedikit. Ada poin sedikit ya. Memang ada sisi lebih ya. Lebih kita anak ini udah ikut Paskibra walaupun tingkat pondok atau tingkat kecamatan itu ada. Jadi meskipun tingkat internal pondok atau lembaga, kemudian ada lagi Paskibra mungkin tingkat kabupaten begitu ya. Iya masuk. Tapi itu tetap ada. Jadi karena beberapa dari wali santri itu ada juga yang berharap seperti itu. Jadi makanya kita sarankan memang kalau misalkan ada minat seperti itu bisa memanfaatkan karena di LGC juga ada pembinaan seperti ini gitu. Itu yang kaitannya dengan kegiatan yang rutinitas biasa kita lakukan ya. Kemudian kalau misalkan berbicara terkait dengan Semarak Agustusan ini, Semarak Agustusan khususnya. Jadi kalau untuk di sini sendiri LGC selain di lomba-lomba, kemudian ada kegiatan upacara apalagi Pak Imam yang dikuatkan untuk Semarak Agustus lebih ramai lagi? Biasanya ya kayak gerak jalan gitu. Gerak jalan ya. Gerak jalan nanti sama lomba PBB. Lomba PBB ya. Lomba kan PBB kan semuanya biar bisa. Iya betul. Kalau cuma Paskibra yang bisa nggak enak nanti. Tadi kan tahunya ini tapi PBB. Iya. Lomba-lomba PBB biasanya kita tidak melibatkan Pak Imam saja ya. Jadi ada anggota lain yang kita hadirkan pula. Selain itu juga yang pembimbing ini pendamping setiap pelatihan kan juga ada gitu. Ada panjenengan, Pak Imam, kemudian ada Pak Ropik, ada Pak Fri, kemudian ada Pak Sufi. Jadi ada 4 orang biasanya yang gantian untuk melatih anak-anak ya.
Jadi insya Allah sudah tidak meragukan lagi lah ya. Jadi kalau pelatihan, kalau mungkin saya yang latih beda lagi. Tidak jadi formasi jadinya. Ya, oke, baik. Itu ada kegiatan banyak, gerak jalan dan sebagainya, ada lomba PBB. Kemudian ini untuk meramaikan juga anak-anak, insya Allah nanti ada kegiatan ikut menyemarakan kegiatan Agustusan ini, selain di internal juga ke eksternal juga. Insya Allah akan ada ikut serta di kegiatan gerak jalan kecamatan, tingkat kecamatan. Itu kiat-kiatnya apa saja itu untuk persiapan selain daripada untuk upacara juga untuk gerak jalan ini? Ya targetnya kan pasti performanya harus bagus ya. Latihan tiap hari. Ada formasi khusus yang disiapkan nanti untuk ditampilkan di momen itu? Bisa jadi ada. Ada ya. Sebagai nilai tambahan mungkin. Betul. Jadi nanti formasi khusus itu perlu disiapkan. Biar siapkan anak-anak sendiri biar tahu ini. Kreasinya dari anak-anak ya. Untuk PBB dasar kan insya Allah sudah setiap hari. Bisa. Tinggal kreasinya. Tinggal ngembangkan mereka. Oke, baik. Kalau kreasi kan kita cuma lihat kurang gini ya. Nambah dikit. Oke, baik. Tuh. Nah, oke, itu terkait kita semarakan kegiatan Agustusan. Nah, tentunya ini Mas Yesta dan kawan-kawan. Kalau Mas Yesta kebetulan ini 3 periode ya. Anak-anak ada yang baru masuk yang kelas 10 ini juga. Saya lihat tadi ada yang terlibat juga, ada 4-5 anak juga terlibat yang kelas 10. Selain dari Paskibra, mereka juga dari jadi danton dan sebagainya ya. Jadi petugas. Dari sekian banyak anak yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, kemudian dikerucutkan menjadi Paskibra saja itu ada 8 sama 17. Nah, mestinya kan ada proses penyisian itu, Pak. Itu gimana anak-anak kemarin? Dari prosesnya itu kita lihat dari tinggi badan. Ada tinggi badan. Berapa minimal, Pak? Minimal 160. 160 ya? 165 lah paling. 160, 165. Ya. 160, 165. Bawahnya itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Nanti pasti kita kecil-kecil ya. 160, 165. Nanti habis itu ya dari gerakan masing-masing. Ada jalan, kita akan coba lihat dari jalan kok masih gini, nggak bisa selama 1 bulan, 1 minggu lah kita latih kok masih gini. Kita ada proses eliminasi ya? Ada eliminasi. Lalu habis itu jalan tempatnya kan kelihatan. Iya, betul. Kemarin itu saya sempat ada ini dari anak-anak. Jadi karena memang ada proses eliminasi tadi. Ustadz, saya gugur di jalan. Jadi ya enggak apa-apa lah. Itu kan proses namanya. Tahu sampean kan juga melewati proses itu. Jadi ada proses latihan, ada setengah jalan, mungkin ada di awal waktu itu kan sudah ada yang proses penyisian. Kemudian yang berikutnya sampai tahap ini sambil jalan pelatihan itu kan juga ada pengguguran ya. Nah, itu proses memang ya. Harus dihadapi anak-anak. Mental justru memang harus mulai tertempa dari situ. Justru saya semangati anak-anak yang justru kemarin itu gugur di proses ini, itu saya bilang nggak apa-apa, antum lanjut. Jadi antum punya bekal, antum bisa lanjut nanti di periode berikutnya. Atau mungkin antum masuk aja di pasukan Paskibranya kan nggak apa-apa. Kan belum tentu nanti tidak harus yang mereka yang tampil saja, itu kan Paskibra aktif ya. Jadi nanti yang mungkin yang gugur itu bisa yang pasifkan, kemudian nanti internal nanti untuk kepentingan yang lain, dan mereka kan bisa dibidik untuk yang tahun berikutnya. Nanti tahun berikutnya juga bisa masuk. Iya kan, seleksi lagi. Nah, ini kan sudah pensiun kan, yang kelas 12 sudah pensiun. Ya. Udah keluar kan. Ya. Ini kayaknya masa purna terakhir ini ya. Terakhir. Setelah ini terakhir ya. Iya, ya, karena 17 setelah ini kan mereka sudah persiapan ujian buahnya. Kalaupun misalkan ada momen upacara, kayaknya nanti justru yang dibidik kelas 11 ya. 11 sama. Oke, itu proses penyisian Pak Imam. Selain saya dengar malah justru ada berat badan barang itu ya. Ada yang kalau terlalu gemuk kan kelihatan jelek lah. Ya, ada standar minimnya. Kalau terlalu kurus juga kelihatan ini. Paskibra kok kurus sekali. Iya, yang minimal harus seimbang sama tinggi badan. Oke, berarti itu ada proses tinggi badan, seleksi melalui tinggi badan, kemudian ada proses pelatihan ya. Karena itu jadi ada proses sebelum itu sampai benar-benar terpilih. Berarti memang benar-benar pilihan ya, jadi yang kualitas. Jadi ada yang cadangan juga.
Jadi memang ini yang dilaksanakan di LKC. Dan berikutnya mungkin harapannya Mas Yesta. Harapannya Mas Yesta ini angan-angannya nanti setelah dari ini sempurna kan ini ya. Selesai terakhir ini. Jadi Mas Gibran ini harapannya ke adik-adiknya seperti apa nanti? Atau mungkin setelah ke adik-adiknya, pesan ke adik-adiknya, kemudian pesan untuk kegiatan Pas Gibran nanti enaknya seperti apa? Jadi tidak lain dan tidak bukan harapan saya untuk Pas Gibran LKC tahun depan yang akan datang, yang mana sudah tidak bisa kami ikuti lagi ya. Kau sedih Mas. Di belakang layar kan ngelatih tuh ya. Ngelatih justru. Ya. Yang jelas Pas Gibran LKC ke depannya harus bisa lebih baik lagi. Apa-apa yang menjadi kekurangan kami, yang menjadi kekurangan sebelum Pas Gibran yang akan datang, itu bisa tertutup semua. Mungkin dari segi kurang kompak, mungkin dari segi ketidakseriusan ketika latihan, mungkin dari segi penyamaan ya kekompakan tadi itu ya, yang kadang kecepatan, kadang kelambatan. Itu pokoknya harus lebih top lah Pas Gibran ke depannya itu. Ya, personalnya ya berarti. Personalnya. Kalau misalkan terkait dengan program, ini persiapannya kan berapa bulan ini Pak? Mas Yesta, 1-2 bulan. Setengah ya. Setengah bulan karena kemarin biasanya kita mulai sekitar bulan Juli ya. Juli itu biasanya sudah kita mulai. Nah kemarin kita mulai MPLS. Nah kita biasanya kita MPLS kan sudah langsung. Jadi setelah MPLS langsung. Itu pun juga ada modal yang tim sebelumnya. Nah, tim sebelumnya kita sudah. Kemarin kita baru mulai. Ya setelah pandemi kemarin kan kita agak nata ulang ya, agak ngerestart nata ulang. Nah kalau dari program-program Yesta apa harapannya? Kalau itu tadi kan setengah bulan cukup ya kira-kira? Insya Allah cukup ya. Tiap individunya serius, sungguh-sungguh. Bahkan kurang dari sebulan pun insya Allah bisa. Itu tiap hari ya? Latihannya tiap hari ya? Hampir tiap hari. Sore, malam bareng itu. Pagi, siang, sore, malam. Kalau sudah seperti itu sudah benar-benar di fisiknya benar-benar di tempat. Saya lihat anak-anak ada yang sudah agak mulai mau tumbang itu ya. Jadi amin sekian itu saya lihat banyak sudah ada yang mulai sakit. Tapi itu proses. Jadi imunitas memang ya mulai dari situ lah. Kekuatan fisik diuji dari situ juga ya. Jadi mental ketika mereka ada proses seleksi tadi itu kemudian ditempa selama proses apalagi ya. Saya lihat luar biasa, hampir semi militer banget itu ya. Jadi, itu masih kurang ya. Pemanasan memang bener dari Yesta itu. Kalau saya dulu kan pas 2018 itu cerita dikit ya. 2018 itu emang itu saya ekstra. Soalnya dari yang 0% itu PBB nggak tahu sama sekali. Iya, dari 0. Ya, satu kelas itu ada yang tinggi. Ya. Wah, ini gimana saya? Ya. Soalnya waktu itu Pak, upacara biasa kan ada 3, mengibarnya 3 pada umumnya itu. Itu 0% itu nggak bisa sama sekali. Ada yang bagong itu. Iya. Salahnya. Itu yang paling. Iya, dulu kan tidak banyak soalnya ya. Kegiatan PBB kan hanya momen ketika pas fortasi forum ta'aruf santri MOS ya. Kalau di luar itu MOS atau MPLS itu. Jadi MOS atau MPLS kita biasanya undang untuk melatih PBB. Nah sedangkan untuk kepentingan untuk tampil kayak ini itu tidak cukup hanya sekedar baris balik kiri balik kanan ya kan. Jadi saya lihat mereka harus kekompakan tadi yang dibilang Mas Yesta, kemudian nyamakan ritmenya itu ya. Jalan iso mbakong barang di tengah-tengah itu ya, itu memang awal-awal bener-bener mulai, bahkan waktu itu kita persiapan sampai berapa bulan sebelumnya. Kemudian bulan itu sekitar berapa bulan itu ya, tiap itu latihan Sabtu latihan. Iya, tiap Sabtu 17 Agustus ya, bulan Agustus itu kita mulai dari awal. Itu agak lama kalau itu kayaknya memang. Udah lama itu. Agak lama, rentan waktunya agak lumayan lama. Soalnya kan 0% itu juga kita ditantang itu. Ayo sok Pak Agung lagi itu sama Pak Imam, saya serahkan lagi ke Pak Imam. Pak Imam mengatasi itu sebulan setengah itu. Siap nggak? Oh siap saya itu. Kenapa saya yakin pasti bisa. Kenapa? Semua orang itu bisa. Kita harus bisa semua. Iya. Kenapa nggak bisa? Iya, optimis dulu ya. Iya.
Kalau kita nggak optimis, nggak mungkin jadi. Jadi itu memang konsekuensinya anak-anak benar-benar mulai dari nol. Waktu itu saya benar-benar merasakan sendiri. Tegangnya saya ikut tegang juga karena sudah tahu juga. Kalau sekarang saya tidak seberapa karena lihat kemampuan anak-anak sudah beda kan, kita sudah proses ya. Anak-anak yang bibitnya sudah ada. Jadi ibaratnya jenengan tidak harus langsung intens seintens itu pun anak-anak sudah ada sudah lumayan Pak Imam. Jadi kayak upacara-upacara rutin itu mereka sudah bisa sendiri. Karena apa namanya? Yang petugas yang lama itu dia bisa ngelatih adik-adiknya. Nah itu yang keuntungan yang kaderisasi yang lumayan membantu. Kalau ini aja saya lihat cuma 1 minggu 2 kali aja. Iya benar. Udah bagus. Iya. Sisanya anak-anak kan bisa improve sendiri. Nah itu makanya saya bilang saya lumayan gak terlalu khawatir. Kalau dulu memang itu yang sport jantung saya juga ikut sport jantung gitu ya. 2018 2019 itu sport jantung. Iya benar. Oke baik, itu cerita terkait dengan lika-liku ya perjalanan kita terkait dengan kegiatan Paskibra di Semarang Agustus ini, termasuk juga bagaimana meramaikan momen Agustus di yang ke-78 ini, khususnya kita sebagai santri Pondok Pesantren Islam Nusantara Al-Gizi ya. Nah kalau itu tadi dari harapan dari Mas Yesta, kalau harapan dari Pak Imam sendiri sebagai pembina. Saya berharap untuk anak-anak semuanya nanti yang mau ikut, yang mau daftar lah di sini daftar, silakan daftar aja. Kita coba keuntungan kita. Kalau juga kalau bisa itu nanti tahun depan kalau bisa lebih tingkatkan lagi ya intensitasnya. Iya. Karena saya lihat di luar ini banyak yang pengen Pak. Kalau bisa itu nanti ada satu orang wakil LGC se kabupaten ya. Bisa. Kemarin kita bidik gitu Pak, cuman sempat lolos luput informasi kemarin. Jadi pernah saya titip ke Pak Ropik waktu itu juga. Jadi kita lost informasi. Ya target kita harus bisa tampil ke sana Pak. Jadi 1 atau 2 orang atau minimal 1 orang lah. Iya. Mewakili Laka di kabupaten. Jadi supaya nanti kita bisa eksis lah. Selama ini kita sudah bisa eksis mungkin di sisi Paskibra. Ya di semua sisi kalau bisa. Jadi di semua sisi kita bisa eksiskan LGC. Baik, itu insya Allah terkait dengan diskusi kita, diskusi santai, bincang santai berkaitan dengan momen momen Agustus. Nah, khususnya ini adalah kita tim Paskibra LGC. Nah, tadi harapan yang disampaikan oleh Mas Yesta, gimana nanti kekompakan, kemudian ritme yang personalitinya dari masing-masing pasukan ini bisa lebih baik lagi. Kemudian intensitas latihan dari Pak Imam ya barangkali bisa ditambahkan atau ditingkatkan kembali sehingga performa dan kiprahnya Paskibra ini harapan kita memang nanti akan lebih baik. Oleh karena itu untuk teman-teman seluruh yang ada di rumah maupun yang teman-teman anak-anak bahasa saya kok teman-teman kalian. Anak-anak yang mungkin berminat, yang mungkin di rumah atau yang di pondok, yang berminat untuk di Paskibra, masuk aja jadi daftar. Jadi itu tadi yang dikatakan Pak Imam, proses seleksi itu adalah salah satu pendidikan juga ya, proses pendidikan yang pasti nanti juga akan menjadi pondasi dasar pengalaman untuk nanti mungkin daftar di keanggotaan begitu, di TNI. Jadi ini adalah langkah awal. Kayak Mas Yesta tadi sampaikan, ini adalah langkah awal, step pertama ingin merasakan gimana sih. Ya mungkin sedikit tensinya ya dibandingkan dengan pelatihan di sana ya. Jadi sedikit masih secuil. Jadi tidak apa-apa, lumayan. Jadi untuk mengukur kemampuan gimana, kalau tahu kurangnya nanti bisa di-upgrade. Jadi jangan lupa kalau misalkan nanti pengen seperti itu, maka ikuti jejak teman-teman yang ikut di Paskibra dan gabung di Paskibra kami. Khususnya mungkin teman-teman yang masih ada di rumah, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang mungkin ingin belajar bersama kami, ingin menempa diri bersama kami, maka bisa bergabung kami di PSP 2024-2025. Jadi LGC sudah membuka, jadi di momen upacara 17 Agustus itu juga sekaligus ini tadi ada grand opening untuk pembukaan PSP 2024-2025. Kami tunggu
antum semua gimana bisa bergabung dengan kami Paskibra jadi anggota sampai anggota, wah luar biasa itu. Jadi banyak alumni kami yang sudah di sana, jadi mereka sudah eksis dan itu juga mereka sudah alumni dari Paskibra. Mereka ditempa di sini, dididik di sini, kemudian mereka bisa menunjukkan eksistensinya di sana. Baik, terima kasih Pak Imam. Sekali lagi terima kasih Mas Yesta, terima kasih atas waktunya. Ini sudah sibuk-sibuk, jadwalnya padat. Ini kami culik sebentar. Bahasanya ini kita pinjam sebentar untuk kita diskusi supaya nanti pemirsa di luar, semua masyarakat di luar ini bisa paham gimana proses kegiatan penempaan kedisiplinan fisik melalui program Paskibra ini. Jadi Anda yang teman-teman anak-anak yang tertarik silakan segera daftar, bisa nanti kontak person dan informasi nanti bisa dilihat di bawah ini terkait dengan PSB 2024-2025. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan